materi training ya, saya mau share tentang sebuah prinsip keuangan yang sangat sederhana, yang sebenarnya setiap orang bisa lakukan, ya, dan ini kaitannya dengan bisnis yang kita jalani. Saya langsung share aja ya. Oke, saya kasih judul ya, Life Insurance Business Change My Life. Jadi sebelum saya masuk ke insurance business ya, ke bisnis asuransi sekitar 12 tahun yang lalu, saya sebenarnya seorang, bekerja di korporat ya, saya sudah sering cerita ke teman-teman semua ya, selain bekerja di corporate juga menjalankan berbagai macam bisnis ya, yang ditawarkan oleh teman-teman, partner bisnis ya, mulai dari multi level marketing, mulai dari production house, lalu advertising agency, lalu MLM yang bermacam-macam ya ditawarin oleh teman-teman, ada yang saya beli karena saya nggak enak, ada yang saya beli karena saya join karena memang saya butuh produknya, ada juga yang saya beli karena saya berharap bisnis saya akan bertumbuh di situ. Dan saya yakin teman-teman di sini semua juga pernah mengalami fase yang sama, ya mencoba dari satu bisnis ke bisnis lain, dari yang modalnya tidak ada sampai modalnya besar, dari yang sukses sampai ketipu, ya saya percaya ada di antara kita yang seperti itu, ya. Pernah juga yang mungkin teman-teman sukses di sebuah, bisnis networking atau multi level marketing misal contoh gitu ya, lagi di puncak-puncak kesuksesan, menikmati uang yang banyak, jalan-jalan ke luar negeri, tiba-tiba perusahaannya shutdown, tutup. Wah, saya punya tuh tim yang kayak begitu ya. Dia lagi di posisi manajer, lagi menikmati income lumayan dari belasan juta, lagi seneng-senengnya, tiba-tiba datang pengumuman kantor di Indonesia tutup. Udah gitu aja, hilang. Ada lagi yang di atasnya level director 100 juta hilang. Gitu ya, tanpa permisi. Padahal saya biaya hidupnya udah tinggi, lifestyle-nya udah sangat amat ada cicilan sana sini gitu ya. Shutdown, mulai lagi dari nol ya, dan yang kayak gitu banyak sekali. Belum lagi bisnis konvensional ya, bisnis kafe saya dan suami saya sudah pernah jalanin ya. Bisnis apa lagi? Macam-macam ya. Nah, kenapa akhirnya saya memilih insurance bisnis? Bukan karena saya nggak ada pilihan pada saat itu. Banyak ya kalau teman-teman dengar testimoni orang-orang, mereka masuk ke industri asuransi itu udah pilihan terakhir, ya, karena tidak ada jalan lain. Banyak yang kayak gitu, karena memang ini industri yang tidak semua orang itu suka gitu ya. Tapi teman-teman, dari serangkaian bisnis yang dicoba-coba itu ya, yang paling bertahan sampai belasan tahun sekarang, yang paling memberikan income tinggi, yang paling sering membawa saya jalan-jalan ke luar negeri, yang paling bisa membeli aset sana sini, itu adalah dari, insurance business, ya. Susah, tidak bisa dibilang gampang, tidak juga dibilang susah sekali ya, itu memang harus passion untuk mengerjakannya. Nah, kalau kita mem me me apa, mengulik lebih dalam, kenapa akhirnya saya bertahan dan terus mau membangun bisnis di insurance, bisnis gitu ya, ada PDN, ada lima kata kunci, ya, yang membuat saya bertahan dan banyak sekali rekan-rekan saya yang juga bertahan karena 5 alasan ini. Yang gagal ada nggak? Oh banyak, ya, people come and go, ya, tim itu datang dan pergi itu kita sudah biasa, ya, tapi mereka yang bertahan, itulah mereka yang biasanya mencetak, ya, income miliaran, mencapai gelar MDRT, COT, dan selanjutnya, dan sebagainya. Nah, saya mau share, ya, ada 5 hal. Ya, 5 prinsip lebih tepatnya. 5 prinsip dalam memilih bisnis. Ini buat saya, ya. Mentor saya mengajarkan ini dan saya merasa cocok dengan prinsipnya dia. Kita mulai ya, 5 prinsip mencari bisnis yang cocok. Pertama adalah SUPDN. Gampang ingatnya, SUPDN. Ya, ingat aja sup ayam, sup kambing, sup sapi ya, ini SUPDN. Ya, SUPDN. S-nya apa? S-nya adalah bisnis yang saya inginkan adalah bisnis yang tidak tergantung pada situasi ekonomi dan politik. Ya, kenapa? Karena banyak banget ya teman-teman bisnis yang sangat tergantung pada situasi ekonomi dan politik. Ketika ekonomi lagi membaik, semua bisnis naik, ya. Saham hijau semua. Oh iyalah, lagi membaik situasi gitu ya. Dan ketika situasi politik lagi bagus, bisnis yang lain juga bagus, ya. Tapi bagaimana jika situasi ekonomi dan politik lagi crash? Politik lagi susah. Banyak bisnis yang tumbang.
Saya ingat teman saya, dia impor alat kesehatan, ya. Pada saat situasi, sebelum pandemi, wah, teman saya itu ya, sukses luar biasa, ya. Dia dapat income itu, wah, miliar-miliaran, teman-teman. Kenapa? Karena kebutuhan banyak. Dia bisa monopoli market karena dia kenal ya dengan banyak petinggi-petinggi di dunia farmasi, ya. Lalu waktu itu peraturan pemerintah juga belum ketat, ya. Apa namanya, kondisi barang di pelabuhan, di imigrasi dan segala macam. Waktu itu tidak ada kendala. Tiba-tiba muncul regulasi, ya, muncul regulasi baru, mulai ada undang-undang waktu Jokowi jadi presiden, wah itu lebih susah lagi. Saya ingat banget masa-masa itu. Barang-barang dia ketahan di pelabuhan, nggak bisa keluar barang, ya, duitnya nggak bisa muter dan akhirnya dia bangkrut. Ya, dia bangkrut. Lalu pandemi datang. Nah, pada saat pandemi datang, ya, kebutuhan akan alat kesehatan sangat tinggi dan dia sukses lagi teman-teman karena dia punya channel gitu ya, kebutuhannya tinggi dan habis itu setelah pandemi usai dia melarat lagi, bangkrut lagi ya. Jadi bisnis dia benar-benar sangat tergantung pada situasi ekonomi dan politik pada saat itu ya. Dan banyak lagi juga ya bisnis-bisnis yang musiman. Ya, bisnis musiman contoh bubble tea, boba. Teman-teman tahu boba ya, bubble tea. Bubble tea itu kalau di Jakarta, waduh, segala merek itu ada. Saya nggak mau sebut merek ya, karena kita tidak untuk membahas mereka gitu ya. Tapi banyak sekali yang muncul bermekaran. Habis itu berguguran ya. Ada yang sekali muncul 25 cabang, 50 cabang, habis itu berguguran satu persatu. Ada lagi bisnis kopi. Teman-teman tahu bisnis kopi ya yang semacam saya sebutin namanya Kopi Kenangan, Janji Jiwa. Ya banyak brand-brand biasa yang diciptakan ya, brand-brand baru bukan biasa, brand-brand baru yang diciptakan muncul. Habis itu hilang, jebret, habis gitu ya. Nah, saya nggak cocok bisnis seperti itu teman-teman, karena saya takut. Saya orangnya sangat tidak berani ambil resiko. Udah modal mahal gitu, franchise-franchise teh, kopi, boba tea itu kan tidak murah ya. Itu minimum 70 juta di zaman itu. Ya, sekarang saya udah nggak tahu, mungkin di atas 100 juta. Ada bisnis es krim franchise 500 juta. Dengan resiko yang besar. Ya, resiko sukses ada, resiko gagal juga besar. Modalnya besar sekali. Ya, dan bisnis kopi teman saya yang itu juga udah hilang. Awalnya dalam setahun dia bisa buka 70 cabang kalau nggak salah. Ya, tiba-tiba berat hilang. Sekarang yang di rumahnya dia pun tutup. Dia di rumah dia itu sebagai satu headquarter pusat ya, tutup juga. Dia kembali bekerja kantoran. Jadi saya nggak cocok di bisnis itu karena saya takut akan resikonya. Ya, nah kenapa? Karena bisnis-bisnis itu sangat tergantung pada situasi ekonomi dan politik. Asuransi adalah salah satu bisnis yang sangat kebal terhadap situasi ekonomi dan politik macam apapun. Ya, mau situasi ekonomi lagi naik, lagi anjlok, politik lagi gonjang-ganjing, tetap ada teman-teman orang-orang yang lahir, tetap ada yang namanya kelahiran, tetap ada yang namanya kematian, tetap ada yang namanya orang kena sakit kritis, tetap ada yang namanya orang masuk rumah sakit, ya. Itu karena itu adalah sebuah siklus kehidupan yang tidak pernah berhenti. Itu siklus kehidupan yang terus berputar. Orang-orang yang lahir, tumbuh, sekolah, kerja, menikah, punya anak satu, punya anak dua, menua, meninggal. Ya, itu bukannya satu siklus kehidupan yang semua orang akan lalui. Ya, sehingga bisnis asuransi cocok. Kenapa? Karena ada orang yang lahir, ada orang yang bertumbuh sekolah, ya, ada orang yang menikah, punya anak satu, punya anak dua, menua, dia butuh pensiun, dan meninggal butuh jiwa. Jadi bisnis asuransi adalah bisnis yang even pandemi. Meskipun pandemi, saya ingat banget 2020 sampai 2022 ya, 2 tahun pandemi kami bekerja dari rumah ya, kita semua WFH bekerja dari rumah. Itu adalah masa-masa justru di mana industri asuransi menuai hasil luar biasa. Saya bisa rekrut agent, itu orang datang ya mendatangi saya, itu ya setahun itu bisa rekrut sampai berapa puluh orang, kalau nggak salah 40 orang. 40 orang ya. 40 orang itu termasuk sorry, lebih sebulan 40 orang bahkan, teman-teman.
Ya, jangan jangan bandingkan dengan AZ Pro. AZ Pro beda, beda ya. Ini benar-benar ujian jadi agent dan menjalankan bisnis ya. Dan omset paling tinggi di masa pandemi, pencapaian-pencapaian luar biasa di masa pandemi, income bertambah di masa pandemi. Sementara banyak banget bisnis-bisnis yang di masa pandemi bangkrut, tutup. Gitu ya, orang-orang kehilangan income. Tapi para agen-agen asuransi justru menuai hasil luar biasa di masa pandemi. Karena kesadaran orang-orang tentang perlunya kesehatan dan jiwa, asuransi kesehatan jiwa itu meningkat dengan sendirinya tanpa perlu diedukasi. Kenapa? Karena mengalami sendiri. Ya, jadi saya cocok sekali dengan bisnis asuransi. Itu bisnis yang tidak tergantung pada situasi ekonomi dan politik. Di setiap situasi apapun orang butuh yang namanya insurance dan itu produknya memang dibutuhkan. Ya. S. Ingat ya, S. U. Unsurnya uang. Ya. Unsur yang kita jual di asuransi itu adalah uang. Melahirkan, ya, orang melahirkan, ya, dia butuh asuransi kesehatan, gitu ya. Asuransi kesehatan itu apa? Masuk rumah sakit dibayarin. Uang kan yang kita perjualbelikan di sini, betul? Ya. Terus anaknya masuk sekolah butuh dana pendidikan. Uang kan itu yang kita jual, ya. Lalu kena sakit, ya, dibayarin. Uang kan? Income-nya diganti. Uang itu semua. Meninggal, dibayarin juga. Ahli warisnya terima warisan. Itu adalah uang, teman-teman. Jadi orang suka ya bisnis-bisnis yang memperjualbelikan uang. Yang unsurnya itu adalah uang. Polis asuransi memang cuma selembar kertas tipis gitu ya. Tapi dalamnya itu adalah surat berharga yang setara dengan aset. Ya, unsurnya uang. Nah, itu yang membuat bisnis asuransi itu saya sangat suka. Kenapa? Karena saya menjual dan membeli uang yang pasti itu akan berguna. Begitu, ya. P, produknya dibutuhkan semua orang. Saya tanya kepada teman-teman, siapa yang tidak butuh asuransi? Ada bisa jawab? Siapa yang tidak butuh asuransi? Ada yang tidak butuh di sini? Kalau diam berarti nggak butuh nih ya. Bisa jawab teman-teman? Butuh, Nggak butuh butuh. semua ya kayaknya. Butuh ya, butuh ya. Butuh. Teman-teman, setidak-tidaknya teman-teman punya BPJS. BPJS itu asuransi bukan? Saya tanya. Iya. Betul, BPJS itu pun adalah asuransi kesehatan milik pemerintah. Jadi produk asuransi itu dibutuhkan oleh semua orang. Tapi memang orang tidak suka. Kenapa? Karena mereka tidak suka bayar preminya. Ya, tidak suka bayar premi. Kenapa? Karena satu, dia mungkin belum teredukasi, atau kedua, dia tidak punya uang untuk membayar preminya. Tapi kalau diberikan gratis sama kayak AZ Pro kemarin, nggak gratis lah ya, tetap bayar tapi dengan sebuah usaha gitu ya, kerja kita gitu ya. Tapi memang di awal tidak perlu store apa-apa. Semua orang mau teman-teman. Makanya ketika di stop, wah semua berduka cita. Nggak ada lagi yang ceritanya nggak butuh. Dikasih mau banget, dapat ratusan juta, mau. Cuma memang belum teredukasi atau tidak mampu. Ya jadi industri asuransi, orang bilang dia benci, dia nggak cocok. Dia suka tapi produknya, dan dia butuh produknya. Ada yang bilang, oh saya nggak mau jalan asuransi, itu ada bisnis terakhir. Yang saya paling mau geluti. Oh iya nggak apa-apa, tapi produknya dia butuh. Ya makanya karena ada sebuah kebutuhan, ya industri ini menjadi industri yang luar biasa menjanjikan selama dikerjakan dengan benar, ya. D, duplikasinya mudah. Kenapa saya bilang duplikasi mudah? Sangat mudah. Kenapa? Kita nggak perlu mikirin ya produknya produk apa. Kita ini adalah distributornya. Kita nggak perlu memikirkan, oh ya setiap bulan harus keluarin produk baru. Setiap tahun harus mikirin produk baru. Dulu saya bisnis kafe sama suami saya ya. Wah, mikirin ya, kopi. Contoh, kopi itu mesti dibikin apa? Cafe latte, cappuccino, ya, affogato, ya. Terus kopinya mesti dimix dengan kelapa. Setiap beberapa waktu mikirin menu baru supaya pelanggan nggak bosan. Kalau teman-teman ya buka kafe, melihat satu kafe, produknya satu-satu aja, americano, espresso, kopi tubruk, kopi hitam. Kira-kira lama-lama itu kopi
Kalau kafe ada yang datangin nggak kalau cuma jualnya satu aja? Kafe ya, saya nggak bicara warung ya, kafe. Dia butuh modal, betul ya, modal yang besar, lu buka kafe produknya cuma satu. Nggak ada makanan yang dijual, nggak ada cemilan. Wah, tutup itu, rugi. Nah, makanya saya bilang bisnis konvensional tidak segampang itu. Belum lagi mesti cari tempat. Ya, teman-teman ya, mesti cari tempat. Sewa, mesti apa namanya renovasi dalamnya. Gitu ya. Terus apalagi? Mesti bikin sistem. Cari karyawan, waduh, pusing. Kalau kita nggak ada passion, nggak ada modal, waduh, nggak bisa lah kita bisnis konvensional yang macam-macam restoran begitu ya. Betul ya? Jadi duplikasinya tidak gampang. Sistem itulah yang paling sulit untuk sebuah bisnis. Kalau sistemnya sudah ada, ya, bisnis itu autopilot, berjalan dengan sendiri. Contoh franchise-nya Starbucks, franchise Indomaret, Alfamart, KFC. Itu adalah bisnis yang punya sistem. Tapi problemnya, kita punya nggak modal untuk membeli franchise KFC, franchise Alfamart, ya. Itu jadi bisnis yang menyenangkan franchise itu, tapi tidak semua orang bisa. Karena apa? Nggak semua orang punya modal. Belum lagi ya, mencari karyawan, sewa tempat itu bukan bukan hal yang gampang. Jadi duplikasinya nggak gampang, teman-teman. Nggak semua orang ya bisa membangun bisnis franchise. Jadi itu pun saya nggak punya modal sebesar itu. Jadi saya nggak bisa membeli franchise-nya Starbucks, nggak bisa, gitu ya. Nah, sementara di industri asuransi gampang. Produk sudah dipikirkan oleh perusahaan. Produk kesehatan macam-macam, produk jiwa macam-macam. Kita cuma tinggal belajar itu produk, kita gunakan selling skill kita branding diri kita jual. Kita ajarkan ke tim, kita duplikasikan ya tentang produk, maka kita bikin training ya tentang sistem ya, cara mencapainya adalah mesti rekrut sekian, naik level. Nah, itu duplikasinya mudah. Nah, bisnis network ya, itu adalah bisnis yang cenderung mudah. Makanya saya suka dengan insurance, kenapa duplikasinya juga mudah. Tapi kenapa saya memilih insurance? N, no stock. Tidak perlu stok barang. Kenapa? Karena kita jualnya polis. Polis itu tidak out of stock, tidak pernah kehabisan stok. Ya, semuanya teman-teman tinggal buka iPad, bikin SPAJ itu mau tanggal 31 Desember akhir tahun, hari lebaran, hari libur, minggu, ya, jam 24 malam, tetap ada. Nggak perlu nyetok-nyetok barang. Nggak perlu kena apa namanya ancaman nyangkut di traffic apa namanya itu yang red light gitu ya, nyangkut di pelabuhan, nggak perlu. Stok selalu ada. Nah, multi level marketing banyak juga yang sukses, teman-teman. Banyak ya, teman-teman saya juga banyak yang sukses di bisnis multi level marketing. Akan tetapi ya, yang berganti-ganti banyak banget. Jadi mereka selalu mau menjadi yang top, ya, orang paling atas di multi level itu. Dia udah bangun bisnisnya 10 tahun. Dia nggak cocok, ya. Atau bisnis multi level marketingnya tutup. Akhirnya dia membangun lagi tempat yang baru. Dia habiskan lagi bertahun-tahun untuk membangun yang baru. Ya, dia harus stok barang dan cenderung ya, mereka yang leader di atas, mereka bisa jual lebih murah. Kenapa? Karena harganya mereka bisa berikan diskon lebih besar. Ya, sehingga yang join yang baru-baru itu gigit jari, teman-teman. Dia belum punya apa-apa, gitu ya, nggak bisa hidup dari poin. Dia nggak bisa kasih diskon, gitu ya. Jadi nggak ada one price gitu loh. Price bisa beda-beda. Ya, di insurance kita harga sama. Polis mau agent A, agent B, agent C yang bikin semua harga sama. Ya, kita hanya perlu membranding diri kita aja kenapa orang membeli sama kita. Itu. Ya, dan juga tidak ada stok. Nah, itu yang membedakan kenapa saya tetap memilih ujung-ujungnya adalah insurance business. Kenapa? Karena saya nggak perlu keluarin modal besar-besar untuk stok barang. Dan saya tetap happy ketika merekrut tim-tim di bawah saya, mereka mau jual produk Legacy Pro, Legacy Max, sama. Angka yang keluar dari sistem sama. Jadi mereka tidak perlu merasa tersaingi oleh leadernya. Dan mereka nggak perlu keluarin modal untuk nyetok barang. Nah, itulah 5 prinsip mencari bisnis yang cocok. Sub DN, ya. Tidak tergantung pada situasi ekonomi dan politik. U, unsurnya uang yang semua orang suka. P, produknya memang dibutuhkan oleh semua orang.
lalu duplikasinya mudah, dan tidak perlu nyetok barang. Ya, itu kenapa bisnis asuransi menjadi prinsip yang cocok buat saya. Ya, dan saya mau cerita tentang satu prinsip financial planning yang sangat sederhana. Nah, ini adalah yang saya sering sharingkan kepada para prospek saya. Jadi teman-teman ingat ya, ketika saya sharing produk, saya udah bilang ya, saya tidak selalu menjual produk, jual barang, enggak. Saya menjual sebuah ide, menjual sebuah konsep, menjual sebuah nasihat atau advice ya, sehingga orang-orang itu nggak perlu disodorin produk, mereka udah cari kita karena kita edukasi. Nah, ini adalah rumusan financial planning yang sederhana. Ya, financial planning itu macam-macam rumusnya. Ada, ini saya pakai prinsip yang 10, 20, 30, 40. Ada yang pakai 20, 30, 50. Ada macam-macam. Ya, nah kita ambil yang gampang, yang sederhana. Ya, nah ini yang saya sering ceritakan kepada prospek. Cara membagi keuangan income kita itu supaya hidup kita itu teratur gitu ya, dan keuangannya bagus. Itu pakailah prinsip ini. 10, 20, 30, 40. 10% untuk kebaikan. Ya, kita kembalikan segala hasil yang kita terima itu kepada Tuhan, kepada yang di atas. Ya, karena itu semua ada titipan, betul ya? Kita semua orang beragama, kita percaya ya, semakin banyak kita menabur, kita akan menuai banyak. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Dan yang kita dapatkan itu ya, income, ya, gaji segala macam itu adalah titipan dari Tuhan. Sehingga kita harus kembalikan kepada yang di atas ya. Jadi prinsipnya 10% untuk kebaikan. Ya, kebaikan bisa berupa apa? Kalau di Kristen kami punya yang namanya perpuluhan. Ya, kita sumbang ya. Ada mungkin teman-teman zakat ya, teman-teman muslim ya. Ada sumbangan kepada anak yatim ya, dan macam-macam. Pokoknya 10% digunakan untuk kebaikan ya. 20% dialokasikan untuk investasi dan asuransi ya. Nah, pembagiannya gimana? Investasinya itu kita bisa masukkan ke tabungan kita di bank untuk dana darurat, deposito gitu ya, supaya kita nggak ambil-ambil terus uang kita. Ya, kita mungkin bisa investasi ke reksadana, saham, kripto, investasi lainnya. Ya, aset ya, beli properti segala macam. Nah, itu porsinya adalah 20% investasi dan asuransi. Lalu asuransi itu kita bisa beli apa? Asuransi jiwa, kesehatan, sakit kritis. Sehingga jika resiko kehidupan terjadi seperti sakit, kecelakaan, meninggal, investasi kita yang sudah kita perjuangkan dengan segenap jiwa dan raga di sini ya, hasil keringat, gaji kita, hasil kerja. Investasi kita itu nggak perlu kita jual atau kita pecahkan atau kita tarik karena kita punya asuransi. Jadi 20% teman-teman bisa bagi. Bisa 10 investasi, 10 asuransi idealnya ya. Atau ya boleh dibagilah 25 dan 5. Yang penting ada alokasi ya untuk investasi dan asuransi. 30% untuk cicilan produktif. Ya, cicilan produktif itu apa? Cicilan produktif adalah kita boleh hutang, kita boleh nyicil membeli barang, tapi barangnya itu bukan barang yang konsumtif, yang malah jadi nggak kelihatan apa-apa. Ya, kita boleh cicil sesuatu yang produktif atau menghasilkan uang buat kita, untuk kita bisa bekerja lebih efektif, efisien, untuk yang asetnya semakin value-nya bertambah. Contoh KPR rumah. Ya, KPR rumah kan kita boleh cicil, nggak apa-apa gitu ya. Aset rumah akan terus bertambah. Jadi kita oke sekali untuk punya KPR rumah. Kita boleh kok cicil mobil dan motor. Kenapa? Karena kendaraan itu buat kita akan membantu kita, mobilitas kita sehari-hari lebih cepat sehingga kita lebih efisien. Ya, beli laptop atau handphone yang mumpuni, yang bagus untuk kerja tapi bukan untuk main game. Boleh main game tapi itu barang kita beli, handphone, laptop dicicil boleh asalkan kita hasilkan uang dengan barang tersebut. Misalnya contoh kita pakai laptop dan handphone kita untuk desain, ya, bikin video, ya, untuk bisnis, untuk bekerja, untuk menerjemahkan pekerjaan terjemahan atau macam-macam. Ya, jadi kita boleh menggunakan gaji kita itu untuk hutang, tapi cicilan yang produktif, yang artinya menghasilkan uang lagi. Ya, yang keempat adalah 40%. Nah, ini teman-teman silakan pakai untuk biaya hidup ya. Sewa rumah, kos-kosan, makan, minum, transportasi, liburan, dan lain-lain. Jadi 40% ini kita hidup dengan 40% ini. Setelah kita alokasikan 10 tadi untuk kebaikan, 20 untuk asuransi investasi, 30 untuk boleh ngutang tapi yang produktif, 40% ini untuk biaya hidup.
ya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Gaji 5 juta, ya. Banyak orang yang datang DM saya gitu ya. Ketika saya mengedukasi yang begini-begini ya, dia bilang, aduh Bu Christine boro-boro lah saya bisa atur keuangan. Tiap bulan habis. Nggak kelihatan, nggak bisa nabung, ya, bayar hutang, bayar pinjol, macam-macam. Ya karena nggak pernah dikelola. Begitu terima ya habis. Tidak dialokasikan sesuai dengan prinsip keuangan, financial planning. Nah, kita lihat ya, gaji 5 juta bisa banget kok. Bisa banget. Saya udah pernah hitung buat satu nasabah saya yang gajinya UMR Jakarta ya. Tapi dia bisa banget beli asuransi, dia bisa nabung, dia bisa beli motor. Bayangkan, karena apa? Dia kelola dengan baik. Nah, 10% kita lihat prinsipnya ya. 10% dari 5 juta berarti 500.000. 5 kali 5 25, sorry, ini 250.000. Sorry, saya salah ya. Sorry, 10. Oh iya, benar 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 10. Ya, 10%, sorry. Ya, oke ya. Jadi 500.000 bisa untuk sedekah, bisa untuk perpuluhan, zakat, sumbangan ke orang miskin. Kita kembalikan ini kepada Tuhan yang sudah memberikan kita gaji 5 juta, saya bilang sama dia. Ya. Yang kedua, 20%. 20% dari 5 juta berapa? 1 juta. 1 juta harus kamu sisihkan, saya bilang. Ya. Tabung untuk dana darurat, sisanya beli asuransi. Wajib. Mau itu BPJS, mau itu asuransi swasta, wajib punya. Nah, tergantung dia single atau menikah. Biasanya 5 juta single lah. Orang yang sudah menikah biasanya ya dia sudah punya umur yang ya di atas 20-an, 30, dia sudah lebih mapan, kerjanya juga udah lebih tinggi gajinya. Kalau di Jakarta ya, saya bilang standar Jakarta ya. Kalau daerah mungkin agak berbeda, tapi ini pakai standar Jakarta ya. Nah, 20% dari 5 juta berapa? 1 juta. Ya, 1 juta. 1 juta kita bagi. 500.000 ditabung sebagai dana darurat. Ini boleh dia masukkan ke bank, ya, boleh masuk ke bank swasta, bank BCA, pokoknya simpan untuk dana darurat. Misalnya terjadi ban bocor, atau keran di rumah bocor, atau semua yang darurat-darurat lah. Ada uang, ya, ada tabungan. Ya, lalu atau mungkin dia mau beli sesuatu lah yang nanti yang urgent-urgent ya, di sini ada ya, ada tabungannya. Lalu 500.000 dia beli asuransi jiwa dan bayar BPJS. Ya, BPJS kan ambil aja yang kelas 3 contoh, atau yang misalnya nggak mampu punya, gratis itu BPJS kan. Ya, dia bisa beli asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa dengan budget 500.000 untuk orang-orang yang di bawah, yang berumur 20-an tahun awal gitu, bisa banget. Bisa dapat UP jiwa beberapa ratus juta. Sama kayak teman-teman waktu produk AZ Pro, Alicia Handal, dan Allianz Pasti 20, itu kan rata-rata 500.000. Ya kan, 500.000 masih bisa dapat jiwa sakit kritis. Betul ya? 200-an juta. Wah, itu berguna sekali. Tapi bayangkan kalau tidak dialokasikan, dia pikir 500.000 itu buat macam-macam, ya, buat yang nggak, pokoknya nggak pernah dicatat, nggak pernah dialokasikan. Asuransi nggak ada, tabungan nggak ada, ludes semua. Ya, bahaya sekali kalau terjadi amit-amit dia kena sakit, dia kena kecelakaan, macam-macam gitu ya. Nggak ada uang, teman-teman, nggak ada asuransi, itu bahaya sekali. Nah, makanya penting sekali meskipun gaji 5 juta itu tidak besar, ya, tapi sudah bisa dialokasikan 20% atau 1 juta untuk ditabung sebagai dana darurat, dan 500.000 beli asuransi jiwa dan BPJS. Ini udah tenang sekali nih. Gitu ya, kalau resiko hidup terjadi masih ada ratusan juta dan bisa masuk rumah sakit dengan dibayarin BPJS. Ya. Lanjut, 30%. 5 kali 3, 1,5 juta. Dia bisa cicil motor. Boleh ambil cicilan motor. Sekarang gampang ya nyicil motor ya. Modal 750.000 udah bisa cicil. Ya, nggak perlu bayar DP. Cuma perlu cicilan aja, bayar per bulan 750.000. Saya udah lihat ini programnya ya. Dia bisa menghemat biaya transportasi. Sehingga dia nggak perlu lagi naik-naik angkot, naik-naik kendaraan umum gitu ya. Dia punya motor. Ya, 1,5 juta. Lumayan ya, 1,5 juta sudah punya aset kendaraan. Ini cicilan produktif namanya. Membantu dia untuk bisa ke tujuan, ke sana kemari, atau dia bisa kerja kantoran terus malamnya dia bisa nge-Grab, bisa Gojek, ya, bisa macam-macam. Ya, jadi ini motor gunanya untuk menghasilkan uang lagi. 40%. 40% kali 5, 2 juta. Silakan. Olah 2 juta untuk biaya hidup sehari-hari, makan, bensin, macam-macam. Terus ada yang teriak sama saya, "Christine, mana cukup 2 juta hidup di Jakarta?" Oh iya, karena gajinya cuma 5 juta. Kan kita harus alokasi.
Jangan sampai 5 juta semua habis buat biaya hidup sehari-hari. Itu nggak aman banget hidup, gitu ya. Nah, jadi kalau di sini mepet, teman-teman bisa putar-putar ya, bisa di subsidi silang dari ini. 10, 20, 30, 40 itu bukan Alkitab ya, bukan kitab suci maksud saya, bukan kitab suci yang sangat amat tidak fleksibel, tidak. Itu bisa semuanya disubsidi silang. Yang penting dalam prinsip perencanaan keuangan itu adalah alokasi budgetnya. Jangan semua dihabiskan, nggak dicatat, tiba-tiba belum akhir bulan habis. Nggak tahu uangnya kemana, nggak ada aset, nggak ada tabungan, semua nggak ada. Pinjol deh. Ya, itu yang nggak boleh. Oke, jadi prinsip ini bukan kitab suci, ini adalah bisa subsidi silang. Yang terpenting adalah bisa dialokasikan. Kayak gitu. Ya, alokasi. Nah, ini yang 5 juta. Kita sekarang ambil yang agak besar, 30 juta. 30 juta ini manajer. Ya, manajer. Kalau di Jakarta manajer ini, ya. Ini udah enak nih ngaturnya teman-teman kalau sudah 30 juta. Dan biasanya kalau 30 juta dia sudah menikah ya, sudah berkeluarga, sudah punya anak gitu kan ya. Nah, 10%, 3 juta untuk sedekah, perpuluhan, zakat, 3 juta. Oke, alokasikan. 20% dari 30 juta, 6 juta. Ya, 6 juta. 6 juta bisa dibagi. Ya, mungkin kita pakai prinsip ini. Kita bagi rata ya. 3 juta dari 3 juta ini kan untuk investasi, betul? Dari 20% ini kan kita bagi menjadi investasi dan asuransi. Ya. Kita ambil 3 jutanya, 1 juta untuk ditabung sebagai dana darurat. 1 juta simpan di deposito supaya nggak diutak-atik gitu ya, dan bunganya lebih besar daripada tabungan biasa. 1 juta lagi beli saham atau reksadana. Ini tujuannya untuk jangka panjang. Karena kalau kita main di deposito, bunganya kecil sekali teman-teman. Ya, 3%, 5% maksimum lah ya. Belum bagi potong pajak bunga, segala macam. Nah, perlu main reksadana saham atau pasar uang. Untuk yang investasi yang lebih high risk, kayak gitu ya. Supaya apa? Lebih high gain. Ya, keuntungannya lebih cepat didapatkan ketimbang diendapin di deposito. Ya, nah jadi 1 juta. 1 juta beli saham apa? Oh, banyak. Ya, kita bisa beli saham macam-macam lah dengan 1 juta. Dimulai dari saham-saham yang murah-murah gitu ya, tapi cukup menguntungkan. Oke? Nah, lalu 3 jutanya beli asuransi jiwa, sakit kritis, dan kesehatan swasta. Ya, di sini kan udah level manager. Jadi mungkin sudah menikah, punya anak, punya istri gitu ya. Nah, sudah perlu membeli asuransi jiwa karena amit-amit risiko kehidupan terjadi, kena masuk rumah sakit, kena sakit, sudah ada asuransi kesehatan yang menanggung. Ya, ada asuransi sakit kritis yang bisa kasih nilai tunai seandainya terjadi cacat dan sakit kritis. Meninggal, ada asuransi jiwa sehingga anak-anak masih kecil-kecil bisa terus melanjutkan pendidikan. Jadi dialokasikan teman-teman, ya. 30%. Berapa? 9 juta. Nah, 9 juta besar kan? Sudah bisa cicil mobil, sudah bisa KP rumah. Di sini sudah bisa mencicil aset-aset produktif yang cukup mahal. Ya, kalau tadi kan mungkin baru motor, laptop, handphone ya, untuk side jobnya gitu. Nah, ini sudah bisa cicil mobil, KP rumah. Karena sudah berkeluarga nih harusnya, ya. Nah, 40%, 16 juta. Silakan. Kelola untuk biaya hidup sehari-hari. Makan, bensin, sekolah anak, liburan, wisata, macam-macam. Ya, total 30 juta. Nah, jadi dengan mengalokasikan begini, 30 jutanya ini kelihatan larinya kemana. Betul ya teman-teman ya? Enggak habis yang enggak jelas gitu loh. Ya, kelihatan. Nah, sekali lagi ini bukan kitab suci, ini bisa subsidi silang. Ya, teman-teman misalnya bulan tersebut gitu ya, lagi banyak pengeluaran karena anak masuk sekolah. Sehingga 16 juta nggak cukup. Teman-teman bisa ambil lebih besar dari sini. Ini kan kita punya tabungan ya. Nah, bisa ambil mungkin 10%-nya ini kita bisa kurangin untuk bulan tersebut tidak sebesar ini karena kita perlu biaya anak. Mungkin kalau cicilan mobil rumah biasanya udah fix ya. Itu udah jangka panjang ya, nggak bisa diutak-atik. Nah, yang 20% ini ya, kalau asuransi jiwa polis biasanya sudah fix. Nah, yang dana tabungan mungkin bisa dikecilin, dibesarkan subsidi silang ke biaya hidup. Sumbangan juga bisa dikecilkan untuk biaya hidup juga. Nah, dengan mencatat begini dan pengalokasian budget, kita mau gaji berapapun sudah punya tabungan. Kita bisa ngebatasi, jadinya makan kita itu enggak yang kayak orang hedon ya, nggak ada duit tapi makan gitu kan ya. Terus akhirnya nggak hutang gitu kan, nggak begitu gitu ya. Kita tahu bahwa budgetnya tuh 16 juta untuk sebulan untuk biaya hidup sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi itu adalah prinsip pengelolaan. Lalu
Bagaimana jika prinsip tersebut sudah dilakukan tapi masih nggak cukup? Udah tight budget luar biasa tapi masih nggak cukup. Nah, saatnya cari bisnis atau pekerjaan sampingan untuk menambah income. Disinilah biasanya saya mulai perkenalkan bisnis. Ya, bisnis asuransi, saya minta mereka jalanin. Ketika di sini saya balik lagi nih teman-teman. Di sini kan ada 3 juta untuk beli asuransi jiwa sakit kritis. Mereka perlu. Di sini biasanya mereka sudah mulai aware. Mereka perlu beli asuransi. Kenapa? Karena saya bilang, kamu fokusnya adalah nabung, 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 ya, atau fokusnya cicil, 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 banyak cicilan, tiba-tiba, ya, dalam hidup terjadi resiko kehidupan, sakit, kecelakaan, meninggal bahkan, yang membuat income itu hilang. Yang sudah kamu upayakan, kerja keras, tabungan itu hilang, hilang, ya. Sayangkan, tujuan kita untuk investasikan untuk membesarkan aset kita. Kita lindungilah itu aset. Ya, supaya terjadi resiko kehidupan kita nggak perlu jual aset tersebut. Nah, di sini mereka biasanya sudah aware. Terus ada problem, oh nggak cukup uangnya. Oke, di sini saya mulai rekrut. Saya bilang, oke, kita cari bisnis, kamu boleh masuk ke bisnis asuransi, ya sehingga di sini premi kamu bisa free. Saya bilang, ya, premi kamu bisa free, kamu bisa menikmati asuransi gratis. Kenapa? Karena kamu dapat komisi, ya, dari setiap penjualan yang kamu lakukan. Nah, awalnya dari coba-coba, ada yang serius, ada yang benar-benar akhirnya resign dari kantor, 100% di insurance, dan macam-macam. Kayak gitu ya. Jadi, dengan prinsip ya financial planning yang tepat, ya saya bisa mengatur keuangan. Ini buat kita semua ya teman-teman ya, bisa banget ya buat kita semua, mau dimanapun kita berada, mau berapapun gaji kita, perlu banget itu financial planning supaya hidup kita itu terarah, ya. Keuangan kita tidak berantakan, ya. Dan penting banget punya asuransi untuk melindungi hasil kerja keras kita, untuk melindungi aset yang sudah kita bangun, kita kita kumpulkan ya dari hasil gaji dan keringat kita. Ya, dan dari situ saya balik lagi ke orang-orang tersebut dan saya ceritakan lagi SUBDN. Saya ceritakan SUBDN dan saya bilang bahwa inilah bisnis asuransi. Semua orang bisa mengerjakan, gitu. Ya, nah, jadi itulah cara saya uh, menceritakan tentang keindahan bisnis asuransi dan perlunya produk asuransi kepada orang-orang, dan itu saya terapkan memang ya. SUBDN ini benar-benar bisnis yang luar biasa. Teman-teman mungkin di luar sana sudah mencoba beraneka bisnis ya, saya juga sama, tapi saya selalu kembali ke sini karena inilah yang membuat bertahan, yang membuat income paling bertumbuh ya, paling bisa ngumpulin aset dan seterusnya. Oke, ini prinsip yang teman-teman bisa terapkan kepada keluarga sendiri atau boleh di-sharingkan kepada teman-teman, keluarga-keluarganya sehingga otomatis membantu mereka. Ya, membantu mereka dan juga membuka wawasan, membuka awareness, kesadaran mereka pentingnya untuk mengatur keuangan dan menempatkan asuransi dalam perencanaan keuangan mereka. Mau berapapun gajinya. Ya, kalau ini misalnya teman-teman di luar Jakarta, di daerah-daerah, mungkin ada yang gaji 2,5 juta, ajarin 10%, 20, 30 gimana cara membaginya. Ajarin mereka. Dan mereka akan sangat respect pada Bapak Ibu, dan mereka akan membeli produk dari Bapak Ibu, akan ikutin bisnis dari yang Bapak Ibu tawarkan. Seperti itu. Ya. Jadi materi saya hari ini tidak panjang supaya teman-teman gampang mengingat. Setidak-tidaknya dari training ini ada 2 hal yang teman-teman ingat. Pertama, 5 prinsip bisnis yang cocok, yaitu apa? SUBDN, ya. Kenapa asuransi SUBDN ya? Tidak tergantung situasi ekonomi dan politik, unsurnya uang, semua orang suka, produknya dibutuhkan semua orang, ya. Kalau multi level marketing nggak semua orang butuh. Produk suplemen kadang-kadang ada cocok buat si A tapi nggak cocok buat si B. Dan kita nggak tahu cocok atau tidak cocoknya bagaimana, gitu ya. Itu semua harus dikonsumsi jangka panjang, ya. Tapi asuransi semua orang butuh, ya. Duplikasinya mudah sekali dan tidak ada stok barang. Dan ajarkan kepada orang-orang ya untuk merencanakan keuangan dengan bijak. Pakai prinsip yang sangat sederhana ini. Ya, 10, 20, 30, 40, semua orang bisa, gaji berapapun bisa. Gaji kecil, gaji besar bisa. Ya, 10% untuk kebaikan, 20% untuk investasi di asuransi, lalu 30% untuk cicilan produktif, lalu 40% untuk biaya hidup. Gitu ya. Dan jika sudah pakai rumusan ini, masih nggak cukup juga, saatnya teman-teman nambah bisnis. Cari sampingan.
Supaya apa? Supaya lebih leluasa mengatur keuangannya. Oke? Ini training yang singkat ya, yang penting teman-teman dapat message-nya ya dan bisa menerapkannya. Nah, saya mau buka pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Materi nanti saya akan kirim ke grup ya bagi yang butuh. Oke? Ada pertanyaan tentang materi ini? Nggak ada, jelas Bu. Jelas ya? Cukup. Oke. Ya, jelas. Saya waktu bikin materi ini di TikTok ya, ada banyak sekali yang DM saya, minta dihitungkan. Wah, pada curhat macam-macam. Saya penanggung apa namanya beban keluarga, sandwich generation katanya ya. Boro-boro Bu, untuk keluarga kecil saya masih harus biaya mertua, biaya orang tua, katanya biaya anak sendiri, macam-macam. Gaji UMR Bu, 1,5 juta, gimana cara baginya? Kata gitu kan ya. Tapi saya seneng ya membantu mereka, memberikan awareness gitu ya. Mereka sadar bahwa yang membuat gini, intinya dalam kondisi sehat pun ya, dalam kondisi sehat itu susah sekali ngatur keuangan. Apalagi lagi sakit, butuh biaya, atau income-nya hilang. Wah, itu lebih parah lagi, teman-teman. Gitu ya, makanya sangat perlu ya untuk planning ini, financial planning ini buat setiap keluarga agar punya punya apa namanya cadangan ya jika situasi darurat itu terjadi. Dan ini yang teman-teman bisa edukasi kepada keluarganya, kepada diri sendiri, pertama-tama, kepada keluarga, dan kepada prospek-prospek, ya. Supaya ketika teman-teman tawarkan bisnis, ya, mereka akan ambil itu. Oke? Itu dari saya. Nanti rekaman akan dibagikan. Apakah